Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadiyatan ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa atba'ihi thumma ila hadrati sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani thumma ila hadrati Habibil Mahbub Habib Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus thumma ila hadrati Syekh Mustafa Al-Khinwa Syekh Mustafa Al-Bawa وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع مشايخنا ومعلمنا ومؤلف كتبنا وجميع من ذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. فقد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بعلومه في الدارين. آمين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya hingga di pagi subuh yang berkah ini kembali Allah ringankan langkah kaki kita menuju masjid kita tercinta dalam rangka menunaikan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Semoga ibadah kita diterima dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sehat semuanya. Dalam konteks sehat, sebelum buka kitab, saya mengajak kepada kita semua untuk memperbanyak bersyukur atas mulai meredanya COVID-19 beserta seluruh variannya. Kenapa? Kalau tidak disyukuri, khawatir nanti Allah timpakan kembali, dan naudzubillah kalau lebih parah daripada yang sebelumnya. Nikmat luar biasa ketika kembali kita dapat bercengkrama, dapat sholat dengan jamaah, dengan shaf yang rapat, kegiatan-kegiatan yang selama 2 tahun terhenti, alhamdulillah hari ini sudah mulai berangsur normal kembali. Meskipun di sana sini info varian baru bermunculan, maka yang tidak boleh tidak adalah syukur, minimal dengan sujud syukur. Ya, sujud di luar sholat, baca tasbih 10 kali, sholawat 10 kali, Rabbana atina 10 kali, dan bahkan tidak ada salahnya kalau masjid kita syukuran atas nama dibebaskannya kita dari COVID-19 dengan menghadirkan nasi kebuli. Setuju nggak, Pak? Amin. Iya, jadi pakai nasi kebuli syukuran, waduh luar biasa. Berkah insya Allah di samping nikmat. Selebihnya terserah dengan cara apa. Bersyukur ya dengan sedekah masing-masing. Kita memberikan air kepada orang, kita niat dalam rangka bersyukur atas nikmat ini, dan mudah-mudahan varian baru jauh dari negeri kita, dan mudah-mudahan benar-benar Allah angkat dari bumi, Allah gantikan dengan rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita. Saya setiap ngaji kitab apapun dan dimanapun selalu saya awali menyebut nama kitabnya, pengarangnya. Tujuannya adalah kalau satu saat diperlukan menjelaskan kepada orang lain tentang hukum sesuatu, bunyinya kita lupa, ya, bunyinya lupa. Cuman ingat poinnya saja. Misalnya tentang niat. Nah, Bapak cukup mengingat kitabnya, ya, menjelaskan misalnya ke anak kita, nak, kalau namanya niat itu adalah rukun, ya, untuk setiap ibadah kita, wabil khusus adalah sholat. Kalau ditanya di mana itu Pak dasarnya,
Kalau Bapak ingat nama kitabnya, cukup nyebut itu kitabnya namanya Fikih Manhaji. Karangan siapa Pak? Karangan Syekh Mustafa Al-Khin dan Syekh Mustafa Al-Bugha. Kira-kira Pak, anak yang dijelasin begitu yakin tidak? Yakin. Pertama kita ingat bahwa penjelasan itu adalah di kitab itu, meskipun di halaman berapa, bahkan kitabnya pun kita nggak punya. Tapi sudah lumayan memberikan keyakinan kepada orang yang kita jelaskan. Saya ulang setiap awal ngaji, maksudnya biar ingat nama kitabnya, penulisnya siapa. Ya. Itu pun kadang sudah 100 kali ngaji ditanya lupa. Tapi di sini mudah-mudahan enggak. Iya, kitabnya apa Pak namanya? Fikih Manhaji. Iya, Fikih Manhaji. Nama penulisnya dua ulama. Yang pertama adalah Syekh Mustafa Al-Khin, yang kedua adalah Syekh Mustafa Al-Bugha. Pada pertemuan yang lalu kita telah baca tentang definisi fikih. Ya, fikih secara lughawi atau secara lughah kemarin sudah kita bahas. Nah, kemudian fikih secara istilahi, definisi fikih secara istilahi kita akan lanjutkan bahasannya. Di halaman 7 dari kitab Fikih Manhaji ini, Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca agak sedikit mundur untuk mereview. Al-fiqhu istilahi ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati al-muta'alliqati bi'a'malil mukallafina wa aqwalihim. Adapun definisi fikih secara syar'i adalah ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati, mengetahui hukum syariat al-muta'alliqati yang berkaitan bi'a'malil mukallafina dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf wa aqwalihim dan ucapan-ucapannya. Ya, mengetahui hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan. Salat bagian perbuatan. Kalau kita tidak tahu bagaimana aturan salat, ya, maka dampaknya bisa terjadi batal atau tidak sah. Ucapan akwal, ya, ucapan itu tidak serta-merta tanpa efek. Ucapan itu bisa menimbulkan efek, dari efek kecil, sedang hingga sangat besar. Misalnya orang menjadi non-muslim selama 70 tahun hanya dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia telah menjadi muslim. Nah, kaidah atau dasar-dasar itu, ya, untuk diketahui dan mengetahuinya itu adalah bagian dari definisi fikih secara syar'i. Gitu. Atau karena ketidaktahuannya kemudian kita mengucapkan kalimat tauhid dengan salah, misalnya la ilah, gitu, kalimat la ilaha illallah tapi disebutnya la ilah. Artinya apa Pak? Tiada Tuhan. Dengan kalimat itu, ya, seseorang bisa jatuh ke musyrik, mengingkari adanya Tuhan. Atau, ya, dengan kalimat ya ilaha illallah, ya ilah tapi diterusin
illallah. Kalau ya ilah itu boleh. Ya ilahi artinya Tuhan, wahai Tuhan kami. Tapi kalau ya ilaha illallah itu malah menjadi keblinger, wahai Tuhanku selain Allah. Nah, mengetahui prinsip-prinsip begitu ya, itu adalah bagian dari definisi fikih secara syar'i. Contoh yang lain, ketika mengucapkan salam ya, assalamualaikum, kemudian dijawab waalaikumsalam. Kalimat itu sudah beberapa kali saya sampaikan, itu tidak sempurna. Bapak punya hutang kalau jawab salam begitu. Iya. Orang mengucapkan sempurna, semoga selamat sejahtera dunia akhirat senantiasa untukmu. Kemudian hanya kita balas dengan semoga selamat di dunia saja, dengan waalaikumsalam. Ya, kenapa alif lamnya tidak dibaca yang punya arti semoga selamat sejahtera dunia akhirat? Itu alif lam itu namanya alif lam lil istighraq. Jadi kalau kita jawab waalaikumsalam itu enggak sempurna. Lebih tidak sempurna lagi kalau waalaikumsam. Apa artinya, Pak? Semoga racun untukmu. Begitu. Hati-hati kita kepleset, mau berangkat dari rumah, habis cipika-cipiki dengan istri, terus assalamualaikum, gitu. Semoga racun untukmu wahai sayangku, begitu. Assam. Ya. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi ketika para sahabat ini dalam bahasa kita diledek oleh orang-orang kafir. Salam ini dibuat ledekan orang-orang kafir. Ya, karena masih asing mendengar itu. Nah, akhirnya sahabat ini menjawab dengan waalaikumsalam. Di hadapan Rasulullah menjawab begitu. Dan itu kemudian dilarang oleh Rasulullah. Tidak boleh. Ya, orang lain boleh mendoakan tidak baik, tetapi kita tidak boleh kembali mendoakan tidak baik. Begitu. Jadi menjawab salam waalaikumsalam yang betul supaya kita enggak punya hutang. Ya, waalaikumsalam bukan waalaikumsalam. Kepada orang non muslim mengucapkan assalamualaikum, ya, ini menurut jumhur ulama tidak boleh. Kenapa? Karena mengucapkan assalamualaikum secara lengkap itu secara tidak langsung telah memberikan legalitas, melegalisir keabsahan akidahnya. Maka kalau ada orang tetangga kita non muslim mengucapkan salam kepada kita, jawabnya boleh alaikum atau salam. Jangan waalaikumsalam. Ya, salam gitu atau alaikum. Kalau kita salam kepada tetangga kita yang kebetulan non muslim dan baik banget, sementara dia mengucapkan salam ke kita, itu pun jangan assalamualaikum, tapi alaikum. Begitu, ya, alaikum. Semoga untukmu. Ya, untukmu apa? Ya, mungkin kebaikan-kebaikan yang lain, tapi tidak totalitas semoga selamat sejahtera dunia akhirat. Nah, dunia akhiratnya ini yang beresiko mendoakan saudara kita yang memang berbeda akidah, ya, saudara kita mereka tapi beda akidah, legalitas kebenaran tauhid itu tanpa kita sadari kita berikan dengan ucapan itu. Gitu. Nah, semua seperti ini ya itu adalah mengetahui tentang hukum syariat yang berkaitan dengan akwal. Kemudian wal muktasabati, dan pekerjaan. Mengetahui pekerjaan-pekerjaan, dalilnya apa, sah apa tidak, halal apa haram.
Ya, itu bagian dari definisi fikih secara syar'i, ya, min adillatiha, mengetahui dalil-dalilnya, at-tafsiliyati, yang rinci. Wahya, adapun adillah at-tafsiliyah itu nususun, nas, ketetapan, minal qur'ani, dari Al-Qur'an, was sunnati, dan sunnah, wama, dan sesuatu atau hukum yatafarra'u, yang bercabang, anhuma, dari Al-Qur'an dan as-sunnah, min ijma'in, dari ijma' ulama, wajtihadin, dan ijtihad ulama. Ijma' kemarin sudah saya bilang, saya sampaikan, ittifaqu ummati nabina Muhammadin fi amrin minal umur fi asrin minal a'sar. Ya, kesepakatan ulama dalam mengambil ketetapan hukum khususnya dari ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, itu adalah ijma'. Kemudian ijtihad juga kemarin sudah kita bahas. Nanti mungkin di penghujung kemarin yang sempat ditanyakan oleh Bapak DKM tentang kias. Ya, nanti sedikit kita akan bahas tentang kias. Jadi ada Al-Quran, hadis, ijma' dan kias. Nanti di session penutup. Wadzalika, ya, adapun ma'rifatu adillah mithlu ma'rifatina, sebagaimana taunya kita, annan niyata, sesungguhnya niat, fil wudu'i, di dalam wudu, itu wajibatun, wajib. Tahu kalau niat itu wajib di dalam wudu, akhdan, karena mengambil satu pemahaman, min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Itu kemarin hadisnya sudah saya baca lengkap, ya. Innamal a'malu binniyat itu bentuknya global. Dia ditulis di Sahih Bukhari nomor 1, di Sahih Muslim nomor 1, di Riyadhus Shalihin nomor 1, di Sahih Bukhari diulang sebanyak 7 kali. Bunyi lengkapnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Itu lengkapnya hadis itu. Cuman di sini cuman ditulis innamal a'malu binniyat. Rawahul Bukhari nomor 1, wa Muslim nomor 1, dan dicatat juga nomor 1907. Nah, ini baru yang baru. Ini baru materi yang memang baru kita baca sekarang. Kalau yang tadi sudah kita baca untuk mereview supaya materinya nyambung. Nah, kalau nggak direview nanti nggak nyambung, ya. Jadi karena sebulan sekali atau sebulan 2 kali tiba-tiba begitu saja nggak ketemu nanti. Iya. Contoh yang berikutnya, wa annan niyata, dan sesungguhnya niat, minal laili, dari semenjak malam, syartun, sebagai syarat fi sihhati shaumi, dalam sahnya puasa, itu akhdan, mengambil kefahaman, min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Man, barang siapa, lam yubayyit, yang tidak menginapkan, ya, as-siyama, puasa, qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada hukum puasa baginya. Puasa wajib kalau niatnya itu tidak dari malam, Pak, tidak sah. Begitu maksudnya. Itu dalilnya tadi hadis. Ya. Jadi harus malam, dan paling akhir niat puasa itu adalah sebelum azan subuh. Itu kalau puasa wajib. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu sampai setengah jam sebelum duhur, Pak.
itu masih boleh. Gitu. Misalnya jam 11, ya. Jam 11 baru pengen niat puasa. Daripada nggak ada makan, nggak ada apa-apa. Itu boleh niat puasa sunnah, ya, setengah jam sebelum duhur, dengan catatan paginya belum ngopi dan belum makan nasi uduk. Kalau pagi sudah nasi uduk sepiring pakai nambah, ya, begitu zuhur, wah saya mau puasa, itu maka puasa kagak bener, ya. Yang belum ngapa-ngapain. Kalau pas hari Kamis niat puasa Kamis. Kalau hari Selasa atau hari yang lain niat puasa mutlak. Puasa mutlak itu puasa kapan saja boleh. Begitu, niatnya puasa mutlak, dan itu Nabi biasa melakukan seperti itu. Dan di antara yang biasa dilakukan oleh Nabi, puasa sunnah dibatalkan gara-gara ada tamu. Puasa sunnah tapi ya. Lagi puasa Senin tiba-tiba ada tamu. Ini tamu ini biasanya kalau nggak ngopi nggak seger, begitu. Wah, kalau saya nggak temenin kayaknya besok nggak mau datang lagi. Udah dibatalin, demi menjamu tamu. Menjamu tamu itu bagian dari iman, Pak, ya. May yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Gitu. Kalau ada tamu nggak dimuliakan, ya, bahasa ini nggak termasuk iman kepada Allah dan hari akhir. Minimal keluar kopinya, minimal. Lebih dari itu dibawain tentengan. Setuju, Pak? Oh, tamu itu luar biasa, Pak. Rumah kita itu harus didesain, ya, untuk tamu betah. Ya, jadi jangan dibikin supaya tamu nggak betah-betah di situ, jangan. Supaya tamu betah. Kenapa? Setiap tamu datang itu bersamanya malaikat rahmat datang ke rumah kita. Tamunya pulang, malaikat rahmatnya tetap betah di rumah kita, dan dia selalu berdoa minta ampun untuk kita. Itu malaikat rahmat. Nah, begitu tamu pulang, penyakit-penyakit yang ada di badan kita, yang ada di keluarga kita, dibawa untuk dibuang sama tamu. Asik nggak, Pak? Asik. Itu baru ngopi, apalagi ditentengin. Wah, lebih betah lagi nanti tamunya. Ya, kopinya kebetulan hari ini lagi nggak pesen nih, Pak. Iya. Ya, jadi puasa sunnah itu berbeda dengan puasa wajib. Tapi kalau puasa wajib, ya, itu harus di malam hari, dan batasan akhir adalah ketika adzan subuh, sebelum adzan subuh. Imsak masih boleh, ya, 5 menit sebelum adzan subuh masih boleh. Tapi kalau sebelum kita belum niat, maksud saya kita belum niat tiba-tiba udah keburu subuh, ya, Bapak puasa lanjutin saja, ya, terus sampai maghrib seperti biasa. Tapi fungsinya adalah puasa li hormatil wakti. Bapak besok harus qodok lagi. Ya, begitu. Nanti di bab puasa kita ada bahasanya itu. Ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, hadis nomor 4, dan juga hadis nomor 202. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Ad-Daraqutni, hadis nomor 2 dan hadis nomor 172. Wa qala ruwatuhu thiqatun. Ya, rawinya adalah kuat. Ini masih contoh, ya, contoh definisi fikih secara syar'i, yaitu mengetahui ketetapan hukum dengan dalil-dalil yang tafsili, yang rinci berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' dan ijtihad. Contoh yang berikutnya, wa ma'rifatuna, dan sebagaimana taunya kita
anna sholatal witri mandubatun, sesungguhnya sholat witir itu mandubatun sunnah. Dan kita tahu itu akhdan, mengambil kefahaman min haditsil a'rabiyyi, dari hadisnya orang Arab Badui, ya, alladzi yang sa'ala bertanya an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil faraidi, tentang sholat fardu. Summa qala ba'da dzalika, setelah dijawab oleh Nabi, orang Arab Badui ini berkata, hal alayya ghairuha, ya Rasul, apakah ada sesuatu atau sholat wajib bagi saya ghairuha, selain 5 waktu itu? Qala, Nabi menjawab, la illa anta tawwa'a, kecuali apabila engkau, ya, niat untuk sholat sunnah. Sholat sunnah ini, Pak, bunyinya illa anta tawwa'a, tok begitu, Pak. Kecuali kalau engkau sholat sunnah. Kalau kita cuman dari kalimat itu, Pak, kita nggak paham maksudnya sholat sunnah yang mana, nggak jelas. Dari mana kita tahu? Kita tahu yang dimaksud kalimat illa anta tawwa'a itu adalah penjelasan para sahabat, penjelasan para imam-imam mujtahid, gitu. Jadi kecuali sholat witir 5 waktu, ya sudah 5 waktu itu saja, ya. Kalau mau nambahin setelah sholat isya, sholat witir, ya, begitu. Sedikit terkait sholat witir, ya Bapak Ibu. Sholat witir itu yang agak sedikit jadi dalam tanda kutip kebingungan sebagian kita adalah, bolehkah setelah sholat witir sholat sunnah lagi? Nah, itu yang terkadang diperdebatkan atau dibingungkan. Ini saya bahas karena bahasan witir itu masih jauh. Ya, sholat witir itu nas hadisnya la witroni fil lailah, tidak ada witir dalam satu malam 2 kali. Ya, kalau Bapak Ibu sudah sholat witir setelah sholat isya, itu bukan berarti tidak boleh sholat sunnah malam, tahajud, hajat dan sebagainya, bukan berarti tidak boleh. Cuman nanti setelah sholat malam nggak usah witir lagi. Yang kedua, sebagian kita suka dalam tarawih itu mengambil kesempatan witir itu nanti setelah sholat malam, sehingga ketika sholat tarawih nggak langsung witir. Ya, boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau pertanyaannya lebih afdol mana? Ya, jawabannya jelas lebih afdol kalau langsung disambung sholat witir. Ya, meskipun nanti malam kita mau sholat tahajud, hajat, mau berapa puluh rakaat sekalipun, sholat witir yang langsung nyambung dengan sholat tarawih itu lebih baik. Kenapa? Nas hadis secara khususnya adalah, barang siapa yang sholat tarawih kemudian disambung dengan sholat witir, maka seakan-akan dia sholat semalam seuntuk. Jadi tarawih langsung witir itu menjadikan meskipun kita nyenyak tidur, dihitung oleh Allah seakan-akan semalam itu kita sholat full, sholat sunnah. Toh nanti setelah bangun misalnya jam 2, jam 3 mau sholat hajat, sholat tahajud masih boleh. Hanya saja ketika kita belum sholat witir itu diposisikan sebagai yang terakhir. Misalnya kita malam belum sholat witir, setelah isya kita sholat syukur wudhu, kemudian sholat tasbih misalnya, kemudian tahajud, hajat, baru yang terakhir witir, dengan catatan sebelum kita melakukan witir di malam setelah sholat isya, dan la witroni fil lailah,
tidak ada witir dalam semalam itu 2 kali. Ya. Tentang witir tadi, hadisnya riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 1792 dan riwayat Imam Muslim hadis nomor 11. Contoh yang ketiga tentang definisi fikih secara syar'i. Wa anna sholata, dan sesungguhnya sholat ba'dal asri, setelah asar, itu makruhatun, hukumnya makruh. Dan ketetapan hukum itu bisa kita ketahui akhdan, mengambil pemahaman min nahyihi alaihi sholatu wassalam, dari melarangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anis sholati, dari sholat ba'dal asri, setelah sholat asar, hatta taghruba, sampai tenggelam asyamsu, matahari. Ya, jadi kita tahu bahwa sholat setelah asar itu hukumnya makruh. Itu adalah dari hadis yang diriwayatkan yang menjelaskan tentang Nabi pernah melarang. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 561 dan riwayat Imam Muslim hadis nomor 827. Makruh hukumnya, sebagian ulama menghukumi haram, ya, tetapi sholat yang ghairi dzawil asbab, sholat yang tidak memiliki sebab, itu yang makruh. Misalnya, ya, sholat ba'diyah asar itu tidak ada. Ya. Yang boleh, yang termasuk tidak makruh adalah pertama sholat gerhana. Meskipun sudah sholat asar, sholat gerhana itu tetap boleh dan tidak sama sekali ada hukum makruh. Yang kedua adalah sholat jenazah. Ya, jadi nggak usah ribet harus disolatkan dulu sebelum sholat asar, tidak. Tetap sholat asar dulu, setelah itu baru disolatkan jenazah, dan itu tidak ada hukum makruh. Iya. Yang berbeda antara ulama fikih adalah sholat tahiyatul masjid. Ya. Sholat tahiyatul masjid itu kategorinya termasuk yang dzawil asbab apa yang tidak. Gitu. Itu 50-50. Ya, sebagian ulama fikih menghukumi bahwa sholat tahiyatul masjid itu sama dengan sholat ba'diyah asar, termasuk kategori yang tidak punya sebab khusus. Nah, sebagian ulama fikih mengatakan itu termasuk punya alasan khusus atau dzawil asbab. Kenapa? Orang mampir ke masjid, ya, belum tentu besok datang ke masjid itu lagi. Gitu. Yang mestinya dilakukan oleh kita adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi kalau kita kunjung ke masjid, Pak, misalnya masjid, ya kita dengar ada masjid Kubah Mas misalnya, pas kebetulan nyampe sana jam 9 dan kita sudah sholat duha dari rumah misalnya, mau ngapain kita? Mau sholat duhur, belum masuk duhur. Ya, yang harusnya kita lakukan adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ini sebagian ulama fikih yang punya alasan bahwa sholat tahiyatul masjid itu adalah termasuk dzawil asbab. Kalau Bapak mengikuti ulama yang mengkategorikan tahiyatul masjid itu tidak dzawil asbab, maka kalau Bapak hadir 5:30 di masjid, Bapak nggak usah sholat sunnah. Kenapa? Karena termasuk yang dimakruhkan sholat ba'da asar. Ya. Tetapi yang dimakruhkan itu kalau kita sudah
melakukan sholat asar. Kalau sudah jam 5 tapi kita belum sholat asar, enggak. Misalnya sholat taubat, ya, sholat hajat, sebelum kita melakukan sholat asar, padahal sudah jam 5 misalnya, kita tidak makruh. Yang makruh adalah kalau kita belum melakukan sholat asar. Contoh yang berikutnya, wa anna masha ba'dir ra'si, dan sesungguhnya mengusap sebagian kepala itu wajibun wajib, akhdan mengambil pemahaman min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum, usaplah sebagian kepalamu. Fama'rifatuna bihadhil ahkami asyar'iyyati tusamma fikhan istilahiyan. Ya, mengetahuinya kita tentang hukum-hukum syar'i seperti ini adalah disebut fikih secara istilahi. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, itu sedikit yang kita baca dari kitab ini, melengkapi. Nanti kalau waktunya masih cukup kita lanjutin bacanya. Tapi tadi yang saya janjikan di depan, ada sebagian kita yang ragu tentang dalil, bahwa kita itu memakai dalil di luar Al-Quran, yaitu ijma' dan qiyas. Ya. Kalau ahlus sunnah wal jamaah yang ala madhab syafi'i, itu pedomannya 4 Pak, tidak hanya Al-Quran hadis. Jadi Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kalau kita bicara Al-Quran, ya sudah jelas itu Al-Qurannya jelas, tapi ilmunya kagak jelas. Ya, kitanya nggak jelas, ilmu Al-Qurannya jelas, kitanya yang nggak jelas. Dari Al-Quran itu Pak, lahir berbagai macam disiplin ilmu dalam jumlah ratusan bahkan ribuan. Baik ilmu yang berkait dengan bahasa maupun ilmu yang terkait dengan ibadah, ya, itu lahir dari Al-Quran. Tajwid Pak, tajwid itu ilmu dari mana Pak? Dari Al-Quran. Ya. Caranya bagaimana? Caranya menandai. Orang-orang yang melahirkan disiplin ilmu dari Al-Quran itu nandain. Ya. Kalau ada nun mati ketemu qaf, ya, nun mati ketemu qaf, hukumnya apa Pak? Apa Pak? Ikhfa. Iya. Oh, Rasulullah cara bacanya nun ketemu qaf tuh begini, samar-samar, baru dibahasakan. Ada berapa huruf yang dibaca samar-samar, nah kemudian dikumpulin, jadilah itu ilmu begitu Pak. Nahwu, ya sama. Nahwu ini kalau sebelum pembukuan Pak, ya, menurut sejarah yang pertama kali memulai mencetuskan ilmu nahwu itu adalah Sayyidina Ali. Tapi yang memulai membukukan itu adalah Imam Sibawai. Bismi, kenapa bismi tidak bisma? Kenapa ar-Rahmani tidak ar-Rahmanu? Bismillahirrahmanirrahimi. Kenapa wal asri tidak wal asru? Kenapa wadduha tidak wadduhu? Nah, itu Pak mengambil atau nandain. Ini setiap ada wawu, ya, terus kalimatnya isim, ini ternyata dibaca kasroh, begitu. Maka jadilah ilmu nahwu
supaya orang dengan ilmu itu, dengan tanda-tanda itu, orang akhirnya bisa membaca ya kitab-kitab yang tidak berharokat. Ya, wal asri, huruf cer namanya. Ya, huruf cer min ila lam an ala kafi ba'mud mundur bawaruba hatta hasya adakhola. Huruf cer, setiap kalimat isim yang kemasukan dia jadi kasroh. Nah, itu ilmu nahwu. Begitu juga sorof, ya, yang kemarin sudah kita kasih contoh beberapa kias, itu juga lahir dari Al-Quran. Ya, misalnya kok ini ada nasoro, ada nasron, ada nasirin. Nah, itu dari mana? Bayangkan kalau kita, Pak, suruh nyari, nandain satu persatu, Pak. Kayaknya sampai usia kita habis nggak jelas. Jangankan mulai, sudah ada tinggal belajar saja masih nggak jelas. Tapi catatannya itulah dari Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah usul fikih. Usul fikih itu, ya, untuk mengetahui ayat ini berkaitan dengan ayat berapa di surat apa. Keputusan akhirnya atau hikmatut tasreknya itu seperti apa? Di awal-awal pernah kita bahas tentang proses mengharamkan khomer yang ada 4 tahapan ayat itu, Pak. Itu contoh usul fikih. Nah, ulama yang pertama kali membukukan usul fikih itu adalah Imamuna Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu yang pertama kali membukukan usul fikih. Ya. Ini ada perintah, tapi kok tidak wajib, gitu. Nah, itu ditandain. Nah, baru kemudian dibukukan menjadi usul fikih. Itu lahir dari Al-Quran. Dan banyak sekali ilmu-ilmu yang lahir dari Al-Quran, tidak terkecuali ilmu teknologi. Iya, Bapak kalau sesekali buka di Google, ya, atau mungkin sesekali ke perpustakaan, ya, ada namanya buku berjudul Al-Quran dan Sains. Ya. Jadi bagaimana para ulama tahu, ya, ayat ini adalah berkaitan dengan atom. Ya. Ayat ini berkaitan dengan pesawat luar angkasa dan sebagainya, itu di ayat di Al-Quran dan Sains, di situ dibahas detail oleh sang penulis. Nah, catatan singkatnya, pertama yang menjadi pedoman kita Al-Quran itu mutlak, ya, dan Al-Quran itu seluas itu nggak akan habis dibahas sampai hari kiamat. Ya, itu Al-Quran. Kemudian sunnah atau hadis. Hadis adalah ma warada anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au sifatan au takriron. Yang dimaksud hadis atau definisi hadis adalah sesuatu, ya, ma warada anin nabi, yang datang dari nabi, kaulan meliputi ucapan, au fi'lan atau perbuatan, au sifatan atau sifat, au takriron atau ketetapan. Catatan sedikit yang penting tentang hadis, ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, adalah ketika ada orang yang mencoba bertanya kepada kita, itu ada contoh dari Nabi apa tidak? Pertanyaan itu ada contoh dari Nabi atau tidak? Ini dalam tanda kutip bisa saja keluar dari definisi hadis. Kalau contoh berarti Nabi langsung action melakukan. Ya. Sementara kalau takrir, ya,
takrir itu tidak dilakukan oleh Nabi. Hanya Nabi berdiam diri. Nah, pertanyaan itu ada contoh dari Nabi atau tidak, itu berarti menafikan takrir. Jamaah sekalian, tidak semua yang dilakukan oleh Nabi itu jadi sunnah dalam tanda kutip. Mohon maaf. Contohnya apa? Kalau tidak salah kemarin pernah saya sampaikan. Nabi pernah buang air kecil dengan berdiri. Pernah. Iya. Ini kalau dalam riwayat hadis sekali beliau lakukan dan itu darurat karena dekat dengan tempat sampah. Dan itu tidak menjadi sunnah. Sunnahnya buang air kecil dengan jongkok. Yang kedua, nanti di kitab ini juga Pak, tapi agak kesonoan dibahas. Nabi pernah sholat zuhur sama asar itu dengan suara jahar. Jadi kayak sholat malam, saya sholat maghrib sama isya. Pernah Nabi melakukan itu. Tetapi itu tidak menjadi sunnah. Tetap sunnahnya sholat siang adalah dengan sir. Meskipun kalau ada orang sholat siang ternyata dengan jahar, Bapak kalau imamnya baca jahar nggak harus batal, ya, nggak harus misah. Ini imamnya salah, sholat duhur dia baca jahar, enggak. Itu tidak membatalkan sholat, ya. Dia hanya tidak melakukan sunnah hayat di dalam sholat. Sunnah hayat itu seperti kita membaca jahar di sholat malam bagi imam atau orang yang sholat sendiri. Ya, pertanyaan kita kalau sholat maghrib sama isya, Pak, kita sendiri nih, sholat sendiri dengan suara sir, sah apa tidak? Sah. Sama seperti kalau sholat duhur atau sholat asar kita dengan suara jahar. Begitu saja hukumnya. Dan Nabi sekali lagi itu pernah melakukan itu. Gitu. Dan apa yang dilakukan tidak otomatis menjadi sunnah. Contoh yang ketiga, Nabi istrinya berapa, Pak? Pertanyaan berikutnya, Bapak istrinya berapa? Oh, satu. Iya. Tidak serta-merta apa yang dilakukan oleh Nabi itu otomatis sunnah. Tidak serta-merta. Nah ini Pak, yang terkadang titik ini yang tidak sempurna difahami oleh kita. Sehingga menjadi sumber perdebatan. Begitu. Nah yang seperti ini bahasan usul fikih Pak. Jadi kalau kita cuman tok membaca fikihnya tanpa usul, maka yang terjadi tidak berhasil menjadi faqih, ya, menjadi orang yang selalu berdebat, begitu. Ya, tapi ya kalau baru satu mah boleh nambah Pak. Kalau baru satu mah, ya 4 boleh Pak, boleh 4. Nggak boleh apa nggak berani Pak? Iya, nggak berani ya. Padahal gampang loh Pak. Nikah itu mas kawinnya walau khotaman min dahabin, meskipun cincin dari besi Pak, boleh. Ke Bogor ketemu gadis cantik Pak, iya, ketemu gadis cantik, iya, Bapak minat, udah cari orang tuanya, iya, Bapak cari cincin dari besi atau nemu dari jalan, ya ada 2 saksi, ya. Tapi walinya harus wali benar, jangan wali akal-akalan seperti nikah mut'ah itu. Ya, ini harus wali beneran. Ya. Setelah itu ada ijab, ada qabul, sah. Gampang nggak Pak? Gampang nggak Pak? Nggak berani jawab, karena ada ibu-ibunya nih kayaknya nih. Iya, iya. Jadi Rasulullah istrinya berapa? Kita istrinya baru atu. Hadis terakhir, ya, waktunya sudah siang, adalah ijma. Kemarin sudah saya bahas, ini yang kias, ya.
Kias Pak, ijma sebentar lagi, maaf. Ijma itu bukan orang mengambil pedoman selain Al-Quran. Ini yang perlu kita luruskan. Ijma itu adalah ulama bersepakat berkumpul mengambil satu ketetapan hukum dari ayat-ayat yang mutasyabihat khususnya. Itu baru ijma, tidak lari dari Al-Quran. Sepakat ini ketetapan hukumnya seperti apa, sehingga tidak bisa disalahkan. Nah, contoh yang konkret di kiasnya. Nah, kias itu adalah takdiru syai'in bi akhara liyu'lama al-musawah bainahuma. Takdiru syai'in, menyamakan satu persepsi hukum yang baru bi akhara, dengan hukum yang sifatnya qat'i, yang baku, liyu'lama, supaya ketahuan al-musawah, persamaan hukumnya, persamaan persepsinya, bainahuma, di antara hukum yang baru dengan hukum yang lama. Contoh fenomenalnya Pak, bayi tabung. Bayi tabung Pak, itu di zaman Rasulullah belum ada. Kalau kita cari bunyi letterlek tentang bayi tabung di Al-Quran dan hadis Pak, nggak bakalan ketemu sampai kapanpun. Loh, berarti Al-Quran tidak sempurna? Bukan. Justru kesempurnaan Al-Quran di situ. Al-Quran dan As-Sunnah itu didesain oleh Allah untuk bisa mengakomodir ribuan bahkan jutaan hukum yang belum terjadi di zaman Nabi dan yang terjadi di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Caranya bagaimana? Hukum bakunya sudah ada. Tadi bayi tabung, cari bayi tabung halal atau haram di hadis Pak, sampai budrek nggak ketemu kita. Maka ulama-ulama bermufakat, berijma melalui kias, berkumpul untuk mencari ini ketetapan hukumnya, bayi tabung itu halal apa haram. Akhirnya ditimbang, kias itu menyamakan, ditimbang, oh apa sih proses bayi tabung itu, kemudian dengan prinsip yang ada di dalam syariah yang sifatnya sudah baku, yang sudah qat'i, apa yang dekat dengan bayi tabung adalah zina. Zina itu dikorek, apa sih zina itu? Prinsip zina itu ternyata adalah iltiqaul khitanaini fi ghairi nikahin, yaitu bertemunya antara kelamin laki-laki dan perempuan di luar nikah. Dari hukum satu ini Pak, kemudian terus bayi tabung seperti apa? Nah, begitu. Prinsip yang kedua zina itu adalah iltiqaul mani, baina rajulin wa imra'atin fi ghairi nikah, bertemunya antara sperma laki-laki dan ovum wanita di luar nikah. Dari sini Pak baru kemudian disamain bayi tabung itu prosesnya bagaimana. Baru ulama melihat, nanya kepada yang ahli, prosesnya bayi tabung itu seperti apa? Oh, ternyata sperma laki-laki diambil, ovum wanita diambil, kemudian dibuahkan di luar rahim. Dimasukkan tabung istilahnya, makanya bayi tabung. Oh, ternyata setelah dipertemukan di alat ini terjadi pembuahan. Oh, kalau gitu jelas ini sperma laki-laki dan perempuan dengan prinsip zina. Kalau memang yang dipertemukan ini adalah antara suami istri, ya berarti halal.
Ketemu hukumnya. Nah, kalau itu yang kasusnya pertama begitu. Yang kedua, setelah jadi, Pak, setelah jadi pembuahan, itu dimasukkan ke rahimnya siapa? Nah, begitu. Kalau ternyata setelah dibuahkan di tabung itu dimasukkan ke rahim istrinya, iya berarti halal. Cuman dibantu dipertemukan di alat di luar rahim tapi dikembalikan di situ. Timbul problem lain. Ini kalau istrinya ternyata rahimnya tidak memungkinkan untuk dimasukkan lagi hasil buah tadi. Bagaimana? Nah, ini masalahnya. Masalah ini bisa ditemukan menurut prinsip bayi tabung itu pinjem rahimnya wanita lain. Nah, pinjem boleh apa tidak? Oh, ternyata boleh, dan ini sangat menguntungkan sang suami. Begitu. Ya, jadi kalau rahim istrinya itu, Pak, ternyata tidak bisa membuahkan, tidak bisa dimasukkan lagi hasil pembuahan di tabung tadi, itu menguntungkan kaum bapak. Kenapa? Karena boleh dilakukan kalau dinikahin dulu sama bapak. Begitu. Enak nggak, Pak, kira-kira, Pak? Iya, kalau tidak dinikahin itu hukumnya zina. Kalau hasil pembuahan itu dititipkan di wanita yang belum dinikahi oleh sang suami. Enak gak, Pak, kira-kira? Dapat anak, dapat istri lagi. Waduh. Istrinya udah terjerat lah, terserah mau punya anak apa tidak. Kalau mau punya anak, izinkan saya nikahin dia supaya bisa dititipin. Nah, nanti anaknya bertiga. Begitu. Nah, hukum begini, Pak. Hukum begini, ini kias. Kalau orang mengingkari kias, Pak, gimana dong hukumnya? Ini baru satu masalah, ribuan masalah yang akan datang yang realitas kasusnya belum terjadi di zaman Nabi. Al-Quran, hadis, kesempurnaannya itu muncul melalui pintu ijma' dan qiyas. Dan itu tidak lari dari Al-Quran dan As-Sunnah. Loh, orang yang menolak qiyas itu, Pak, iya, dia juga pakai juga padahal, cuman nggak sadar. Nggak tahu kalau hukum itu hasil dari qiyas. Demikian saya rasa apa yang sudah kita bahas mudah-mudahan manfaat, dan kita akhiri dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.